Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang satu kasus hukum di Singapura, sengketa kepemilikan saham perusahaan keluarga. Jadi ceritanya ini ada 5 kakak beradik, eh, di mana mereka bersengketa di pengadilan tentang saham perusahaan keluarganya gitu. Sebetulnya mereka 6 kakak adik, tapi yang paling tua sudah almarhum. Nah, di dalam sengketa kali ini, yang nomor 3, 5, dan 6, satunya udah meninggal ya, menggugat 2 dan 4. Kenapa? Karena 2 dan 4 ini dianggap memindahkan kepemilikan saham perusahaan tanpa izin. Ceritanya seperti apa, putusannya kayak apa. Nah, jadi keluarga yang bersengketa ini namanya marganya Ho. Ya. Perusahaan yang, ini kisah nyata ya, perusahaan yang dipermasalahkan itu namanya Ho Invest. Nah, Ho Invest ini berdiri tahun 1986 dengan jumlah lembar sahamnya 2.500.000. Nah, pada tahun 2019, Ho 3, 5, dan 6, jadi yang menggugat tadi, menemukan di sistem AKRA, ya AKRA itu kayak ahunya kita lah, bahwa kok saham mereka hilang gitu loh, kok pindah gitu. Nah, mereka mengirimkan surat untuk meminta kepemilikan saham dikembalikan sesuai kesepakatan keluarga, yaitu rata 6. Eh, Kalau yang sudah meninggal itu dikasih ke anaknya, ya, yang meninggal Ho 1, anaknya sebutlah Ho Junior gitu. Nah, si 2 dan 4, Ho 2 dan 4 ini menolak untuk mengembalikan saham tersebut, sehingga kasus ini masuk ke pengadilan. Nah, jadi yang digugat oleh 356 itu adalah si 24 dan PT Ho Invest. Kalau kita baca background-nya, kakak adik Ho ini sebetulnya hubungannya sangat baik. Mereka sudah dari muda, dari kecil tuh bangun bisnis bareng-bareng gitu. Nah, mereka juga sudah punya beberapa unit bisnis, punya beberapa unit properti, dan itu kayak kesepakatan keluarga. Kayak kita keluarga ya. Pokoknya kalau apa-apa bagi rata. Ya, kita punya properti, 6 kakak adik bagi rata. Kita punya bisnis, kepemilikannya bagi rata 6. Itu kayak mereka punya value dari muda seperti itu. Nah, Ho Invest ini menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena Ho Invest ini yang mendirikan bukan keluarga Ho tadi. Tapi Ho Invest ini didirikan oleh 2 orang yang kebetulan marganya juga Ho. Ya, sebutlah double Ho. Ada double Ho 1, double Ho 2. Tapi double Ho 1, Ho 1, double Ho 1, 2 ini nggak kenal sama keluarga Ho yang ini. Kebetulan marganya sama. Mereka mendirikan perusahaan namanya Ho Invest. Nah, setelah didirikan tahun 1986 tadi, di tahun 1995, Double Ho ini sama keluarga Ho ini mau bikin bisnis bareng gitu. Yuk kita bangun proyek properti gitu loh. Nah, karena mereka jadi mau bangun bikin bisnis bersama, Ho Invest ini dijadikan joint venture. Nah, dari 6 kakak adik Ho itu nomor satunya nggak ikutan. Yang ikutan hanya nomor 2 sampai 6 aja. Kalau saya baca detail kasusnya, kayaknya yang Ho 1 itu sudah nggak cocok sama yang digugat itu. Jadi dia nggak ikut-ikutan. Nah, JV itu didirikan, Double Ho punya 50%. Ini Double Ho ini yang di luar keluarga Ho ya. Nah, keluarga Ho punya 50%. Nah, mereka kan berlima. Nah, dari 50% ini ternyata bukan dibagi 10 10 10 10 ke 5 orang, enggak. Tapi di apa ibaratnya menggunakan Ho 2 dan Ho 4. Jadi anggap saja 50% keluarga Ho ini 25 Ho 2, 25 Ho 4. Kenapa? Ya ibaratnya mereka kayak udah deh nanti pakai kakak 2 dan kakak 4 aja. Jadi dia mewakili kepentingan keluarga Ho. Nah, sambil jalan joint venture tersebut bubar di tahun 2007. Ya. Jadi yang mendirikan Double Ho, kemudian Double Ho membuat joint venture di 95, masuk keluarga Ho di situ 50-50. 2007 bubar. Nah, ketika bubar, Double Ho-nya keluar. Ya, nggak jelas sih dia jual ke mereka atau dia lepas sahamnya. Intinya Double Ho itu keluar total dari JV. Sehingga yang tersisa hanya Ho 2 dan Ho 4.
otomatis mereka yang sahamnya 50% sekarang menjadi 100%. Kemudian Ho2 dan Ho4 ini juga menjadi direktur di dalam pengurusan Ho Invest tersebut. Nah, sejak bubar dari 2007 sampai 2012, kakak-kakaknya udah nanya ini, gimana nih? Ini kan saham perusahaan JV ini kan milik kita gitu kan, maksudnya milik keluarga. Kemarin nitip nama kamu, nama kalian berdua 100%, 50, terus partnernya keluar sekarang 100. Tolong dong dibagi dong, dikembalikan dong. Kita kan sudah punya kesepakatan keluarga, kalau yang namanya saham itu harus bagi rata. Punya properti bagi rata, punya saham bagi rata. Nah, Ho2, Ho4 ini bilang, oh iya, 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 pasti, pasti, iya. Tapi cuma iya, iya aja, verbal dia nggak dilakukan. Nah, kemudian Ho1 yang kakak paling tua, kan awalnya memang nggak ikutan. Jadi kalau saya baca dia punya kasus, memang dia sama 2 dan 4 ini udah nggak cocok, udah agak ciong. Jadi dia nggak ikut. Dan kondisi kesehatannya makin lama makin memburuk gitu. Tapi waktu diskusi keluarga sepakat, ya kan sudah kakak adik sekian lama sudah bikin bisnis ini itu semuanya, bisnis mereka nggak cuma Ho Invest ini, ada juga bisnis yang lain. Uh, Kalau memang dia sedang sakit, ya untuk menghormati harus semuanya bagi rata di keluarga, dikasihlah ke anaknya No 1 yang Ho Junior ini. Nah, kesepakatan untuk dibagi rata itu mereka buat dalam satu dokumentasi tertulis di tahun 2012. Jadi datang ke kantornya, mereka bikin notulen dan dirapatkan. Nah, eh, rapatnya 2012, tapi benar-benar dipindahkan sahamnya itu baru 2017. Jadi saya nggak tahu apa yang terjadi dalam jeda 5 tahun ini, tapi intinya pemindahan saham Ho Invest supaya rata 6 itu baru terjadi di tahun 2017. Nah, 2017 dilakukan pemindahan saham di mana sebelumnya si Ho2 dan Ho4 ini ternyata nggak 50-50 juga ya, tapi 950.000 lembar dan 1550. Jadi yang 4 ini mungkin punyanya sekitar 50, 60-an, 70-an% lah ya. Ini sisanya. Nah, dari yang kondisi lama seperti itu dibuat menjadi 950, 310, 310, 310, 310, 310. Jadi yang duanya nggak ngurangin porsi sahamnya. Yang empatnya dia bagi ke jadi dia bagi 5 deh. 1550 itu dibagi ke 5 orang ya. Jadi 4, 3, 5, 6 plus yang si junior, yang kakak paling tua itu. Nah, tapi Ho2 ini karena dia sudah nggak cocok sama kakak-kakak yang lain, adik-adiknya yang lain, dia nggak mau bagi sama sekali. Nah, sudah jalan seperti itu. Nah, waktu dibagi, ya si nomor 4-nya bilang, oke lah, nanti coba saya ngomong sama nomor 2 lah. Ya, namanya kan keluarga ya. Jalan-jalan-jalan 2019 bulan Juli. Si 356 ini ngecek di apa namanya? Ngecek di sistem administrasi kepemilikan saham lah, seperti AHU Indonesia ya, yang apa yang intinya untuk kepemilikan perusahaan, efek dan lain-lain. Ternyata dia cek-cek, loh kok saham saya yang tadinya punya 310.000 jadi nol semua ya. Jadi yang tadinya pertamanya seperti itu, kemudian berubah seperti ini 2019. Nah, tahu-tahu di tahun 2019 mereka cek hilang. Setelah dia cek lebih detail, baru diketahui ternyata saham mereka itu dipindahkan ke Ho4 ya, kecuali yang punya junior ini. Sehingga terbentuklah yang baru. Ho2 punya 950.000, Ho4 punya 1240, Ho Junior punya 310 gitu. Pemindahannya si nomor 356 tidak merasa pernah tanda tangan apapun. Ya. Nah, karena itulah mereka menggugat Ho2, Ho4, dan Ho Invest ke pengadilan. Nah, ini seperti itu. Nah, di pengadilan dua-duanya punya versi dong. Itu kan tadi cerita secara umum. Versinya yang menggugat 356 ini, mereka buktikan apa buktinya kamu itu punya kontribusi ke Ho Invest. Katanya bikin bisnis bareng.
Mereka buktikan, oh ya, saya pernah kasih pinjaman personal 4,7 juta dolar ke Ho Invest, 51 M. Saya pernah menjaminkan saya punya properti, sehingga si Ho Invest dapat pinjaman 2 juta dolar dipakai untuk beli properti, dipakai untuk usaha gitu. Jadi 356 ini semua bisa membuktikan bahwa mereka kakak adik itu memang sama-sama besarkan perusahaan ini. Bukan cuma datang klaim aja gitu. Kemudian mereka juga menunjukkan, ada loh dokumentasi tahun 2012, di mana kita tuh sepakat kalau keluarga itu bagi 6, ya bagi 6 semua. Mereka juga memberikan contoh, PT kami nggak cuma ini kok, kami punya PT ini, punya PT itu, punya gedung di sini, punya gedung di situ, semuanya bagi 6 kok. Jadi mereka menyampaikan beberapa data. Nah, itu versi yang menggugat 356. Dan mereka mengatakan 2 dan 4 ini melanggar kesepakatan. Nah, 2 dan 4 melakukan pembelaan diri dong. Nah, versi mereka, dia katakan, justru 2 dan 4 ini yang kontribusinya paling besar untuk memajukan perusahaan. Yang lain-lain mah cuma nitip nama doang, tapi nggak pernah jalankan. Gitu. Nah, kemudian kesepakatan tahun 2012, dia bilang tuh nggak ada. Kesepakatan 95 waktu mereka bikin joint venture dengan si Double Ho itu juga nggak ada, itu cuma karangan doang. Nah, jadi bahkan yang 2012 yang tertulis itu mereka bilang itu cuma dibikin aja gitu. Nah, kalau gitu kenapa ada pemindahan saham? Tahun 2017 kan dipindahkan sahamnya dari yang nomor 4 dibagi ke 4 kakak adiknya plus yang anak dari almarhum yang nomor 1. Terus 2018 kok balik lagi. Dia bilang gini, 2017 itu saya jual saham, ya, bukan saya kasih gitu. Saya jualnya dengan syarat kalau nggak dilunasin dalam waktu 1 tahun, saya akan tarik kembali. Nah, karena nggak ada pembayaran cash sama sekali, dia tarik kembali sahamnya. Jadi, kalau menurut yang menggugat, itu saham yang mereka dapat pertama kali adalah saham pemberian, karena sesuai kesepakatan dibagi rata. Menurut yang digugat, dia bilang, enggak, saya jual ke dia. Habis jual, karena dia nggak bayar-bayar, saya tarik kembali sahamnya. Nah, setelah mendengar versi daripada yang menggugat dan digugat, kira-kira pertimbangan pengadilan yang saya baca di putusan seperti ini. Jadi yang punya saham 1.500.000, dia kasih ke 4 adiknya plus anak dari yang almarhum itu, dia bilang kan penjualan, tapi nggak bisa dibuktikan mana dokumen penjualannya, berapa harga dasarnya. Nah, jadi klaim bahwa 2017 itu adalah penjualan itu tidak bisa dibuktikan oleh tergugat. Nah, kemudian menjadi aneh. Kenapa kamu bilang jual ke 4 orang ya? Adikmu 3 orang plus anak dari almarhum 1 orang, tapi yang punya anaknya almarhum nggak kamu ambil gitu. Yang kamu ambil cuma dari adik-adik kamu aja. Nah, kalau saya baca dari catatan pengadilannya, dia bilang, oh ya, yang anak dari almarhum itu baik sama saya, makanya saya nggak tarik kembali. Kalau adik saya sama adik saya itu ribut sama saya terus, makanya saya tarik kembali gitu. Tidak konsisten. Ya. Nah, kemudian selama mereka bersengketa, jadi sebelum sampai di pengadilan, ada surat balasan. Ya. Jadi kan mungkin yang menggugat tuh kirim surat somasi. Gini sahamnya gimana nih? Nah, kemudian surat somasi tersebut dibalas juga dengan surat lawyer kan daripada yang tergugat itu. Di dalam surat somasi dan balasannya dia sebutkan 2017 tuh sahamnya saya kasih, dan kasihnya karena goodwill, niat baik. Syaratnya adalah kalian itu harus berterima kasih. Ya, jadi kalau saya kasih saham lu baik-baik sama gue. Terus saya berharap dengan pemberian saham ini kita bisa sama-sama membesarkan perusahaan, termasuk juga dengan anak-anak kalian gitu. Nah, tapi karena saya sudah saya kasih saham dan tidak pernah berterima kasih, sahamnya saya tarik kembali gitu. Jadi ada 2 versi tergugat ya. Nggak konsistennya, satu dia bilang dia jual, tapi di balasan atas surat somasi dari adik-adiknya itu, dia bilang saya kasih karena atas dasar kebaikan hati. Tapi karena kalian tidak pernah berterima kasih kepada saya tarik kembali gitu. Ungrateful itu kalau bahasa Mandarinnya Wang Enfui. Ya, Wang Enfui itu kayak
tidak tahu berterima kasih. Tapi sekali lagi ini versi yang tergugat. Nah, hasilnya apa? Uh, ya kalau kita dengarkan versi tergugat itu kurang kuat ya. Karena saya pas baca lawyernya yang membela dia itu pas pengadilan baru dimulai dia langsung bilang saya mengundurkan diri. Jadi si tergugatnya itu nomor 2 nomor 4 tuh tidak pakai pengacara, dia membela untuk dia sendiri. Nah, pengadilan memutuskan bahwa perjanjian 2012 itu sah adanya. Dan kesepakatan bahwa keluarga itu apa-apa dibagi 6 bisa dibuktikan. Jadi nggak di dalam beberapa contoh yang diberikan, mereka bisa membuktikan bahwa kalau keluarga ini apa-apa selalu bagi 6. Nah, sehingga kalau apa-apa mereka selalu bagi 6, ini juga harus dibagi 6. Nah, sehingga Ho 2 dan Ho 4 ini kan punya saham dengan proporsi yang tidak dibagi 6. Dalam waktu 4 minggu itu harus dilakukan transfer saham sehingga posisinya menjadi rata bagi 6. Nah, selama proses tersebut nggak boleh jual sahamnya, dan jika tidak dijalankan, nanti pengadilan yang akan mengeksekusi proses penjualan saham tersebut. Seluruh biaya dan pajak ditanggung oleh nomor 2 dan nomor 4. Ya, jadi yang tergugat kalah. Nah, apakah dia banding atau tidak, I don't know. Tapi kasusnya seperti itu. Nah, apa yang kita bisa pelajarin? Saya bayangkan ya, kakak adik 6 orang, dari kecil sudah bangun bisnis bersama. Dan at some point sukses loh. Mereka punya gedung perkantoran tinggi di sana, mereka punya apartemen, mereka mungkin punya toko, pabrik, dan segala macam. Dan sama-sama bangun bisnis dari kecil. Jadi kan tinggal sama-sama ini. Ya, tapi orang bisa berubah. Mungkin sudah nikah, mungkin suami atau istri ngomongnya lain gitu kan. Mungkin pengaruh-pengaruh dari keluarganya. Mungkin juga hubungan yang kurang baik, komunikasi yang kurang baik, ribut gitu ya. Akhirnya ya sudah jadi bagus malah ribut seperti itu. Dan terus terang ya kekayaan mereka bukan cuma itu, masih punya harta-harta yang lain, tapi ya karena masalah mungkin prinsip ya tetap digugat di pengadilan. Dan kalau Singapura itu selalu menganut asas kontribusi. Jadi sekalipun namanya tidak ada di aset tersebut, tapi bisa dibuktikan di dalam secara dokumen ya, bahwa dalam pengelolaan aset, pembeliannya, orang tersebut memiliki kontribusi yang besar, biasanya juga punya chance untuk menggugat di pengadilan. Nah, jadi apa namanya, dokumen atau kesepakatan yang tahun 95 itu ternyata dijadikan sebagai materi gugatan sampai di tahun 2023. Jadi yang namanya dokumen itu memang harus selalu jelas seperti itu. Nah, dan yang lebih penting lagi ya hubungan keluarga harus selalu harmonis gitu. Kalau hubungan keluarga tidak harmonis, ya kasus-kasus seperti itu akan sering kita jumpai. Nah, demikian tentang sengketa kepemilikan saham di perusahaan Singapura. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih.